asal muasalnya itu adalah dari Prof. Retno, beliau yang kemudian tapi oleh beliau dan timnya dikembangkan. Akhirnya sampai dengan hari ini kita masih bisa memanfaatkan itu. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi pahalanya Prof. Retno dan timnya, pahala yang sebesar-besarnya karena yang memanfaatkan orang banyak. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon acara sosialisasi dimanfaatkan, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Ren. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Eli atas pemaparannya. Untuk selanjutnya pengantar terkait pengajuan SIPETIP atau sistem SIPETIP yang terhormat Profesor Dr. Eng Retno Supriyanti, STMT, pada Ibu dipersilakan. Sebenarnya terima kasih Mas Rim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua LPPM Ibu Profesor Eli Pudianti, Sekretaris LPPM Ibu Sri Wahyu Handayani, Bapak Ibu sekalian, dosen unsur yang saya cintai. Perkenalkan saya sedikit memberi pengantar untuk tentang SIPETIP kali ini. Jadi sudah disampaikan oleh Prof. Eli bahwa ada beberapa perubahan dalam SIPETIP kali ini. Hal ini didasarkan pada evaluasi kami terhadap penggunaan SIPETIP sebelumnya. Nanti secara lengkap akan didemokan oleh tim kami, Mas Excel dan Mas Syaful CS. Kemudian beberapa panduan yang akan diingatkan kembali oleh narasumber kami, Prof. Wahyu Widanarto. Hanya saja ini tadi Prof. ini sudah sampaikan bahwa dalam pengajuan insentif kali ini ada 2 batch. Pak Ibu mohon yang batch 1 nanti masa unggahannya dari 15 April sampai dengan 15 Mei. Nanti proses review akan dilakukan bulan Mei dan pengumuman akan dilakukan bulan Juni. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti kalau tidak sudah naik, nanti mungkin akan digunakan otomatis. Kalau sekarang satu batch akan kami tutup. Sudah selesai, nanti kalau tidak naik, diajukan lagi ke Bapak Ibu pengusul di batch 2 sepanjang masih memenuhi syarat. Jadi kalau belum sudah tidak memenuhi syarat, tidak bisa dilakukan. Jadi pengajuan hanya bisa dilakukan setelah sampai memenuhi syarat. Nah, dari 22 rencananya akan diubah dengan tanggal 1 sampai 30 September dengan proses reviewnya adalah bulan Oktober dan pengumumannya adalah November 2020. Nah, ini tadi yang sampai ini apabila mungkin tahun kemarin ada yang belum didanai, ini bisa diajukan lagi di SIPETIP sepanjang memenuhi persyaratan seperti ini. Ada satu hal lagi yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan, bahwa sekarang ada beberapa dokumen yang harus di-upload, tapi menggunakan link. Jadi Bapak Ibu upload di Google Drive Bapak Ibu masing-masing untuk di-upload linknya di SIPETIP. Nah, link itu harus dibuat aksesnya terbuka untuk semua. Jadi kami bisa melihatnya. Kalau sampai link itu tidak bisa dibuka, misalnya ada rejection dan sebagainya, itu bukan tanggung jawab kami, itu murni dari kesalahan Bapak Ibu. Jadi ini perlu diingat seperti halnya PKB, Bapak Ibu terbiasa menggunakan link untuk dokumen, seperti juga seperti itu persiapan dokumen Bapak Ibu untuk aksesnya adalah terbuka. Baik, itu saja mungkin pengantar. Secara lengkap nanti akan disampaikan oleh Prof. Wahyu Widanarto. Tapi sebenarnya waktu saya kembalikan kepada Mas Ben. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof.
Retno atas pemaparannya. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Adapun materi yang akan disampaikan pada siang hari ini terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Profesor Dr. Ing Wahyu Widanarto, SSI MSI, dengan tema Standar dan Ketentuan Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual atau KI. Sesi yang kedua yaitu penjelasan terkait sistem pengajuan insentif melalui akun Sipetip yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syaiful Alim, STMT. Baiklah, yang kami hormati, Profesor Dr. Ing Wahyu Widanarto, SSI MSI, dipersilahkan untuk dapat menyampaikan materi dan pemaparannya. Baik, terima kasih. Itu dimatiin. Baik, terima kasih Mas Pen untuk waktunya. Izinkan yang presentasinya pakai presentasi pengumpulan insentif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Lembaga, Prof. Endi, Sekretaris Lembaga, Ibu Sri Wahyu, dan Prof. Retno, serta tim, dan Bapak Ibu dosen Universitas Jenderal Sudirman. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ya terkait dengan usulan insentif yang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah melakukannya. Tentunya di sini ada penyesuaian, walaupun nanti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan rektor. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah atau mengingatkan kembali terkait dengan peraturan rektor nomor 23 tahun 2021. Yang ini tentunya sudah lama ya tahun 2021. Harusnya sudah diperbaiki. Baik, mohon izin ya, saya share. Baik, Bang sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, jadi Bapak Ibu yang saya hormati bahwa tahun 2021 itu telah dikeluarkan ya, yaitu peraturan rektor mengenai standar dan ketentuan pengajuan insentif publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual. Nah ini belum muncul. Keluar dulu. Nah ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ya publikasi di Unsur. Tentunya dulu itu memang sangat sedikit sekali ya. Begitu terjadi perubahan menteri, maka itu dituntut untuk semua dosen melakukan publikasi. Yang kedua adalah sasaran. Sasaran dari peraturan rektor ini adalah dosen dan tenaga kependidikan Unsur ya. Jadi kalau dulu hanya ditujukan untuk dosen, nah sekarang mulai tahun 2021 itu ditujukan untuk tenaga fungsional, di mana tenaga fungsional itu bisa dosen maupun non dosen yang mempunyai tugas fungsional. Adapun ruang lingkupnya adalah jurnal ilmiah, proceeding, buku, dan paten. Baik Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kembali ya. Nah, adapun definisi dan tujuan program ini di sini saya hanya mengambil sedikit ya terkait definisi ya. Biasanya definisi itu rektor itu siapa, universitas yang dimaksud universitas apa dan seterusnya. Hanya yang agak berbeda di sini yang belum pernah disampaikan di dalam peraturan rektor adanya insentif prestasi, yaitu pemberian penghargaan tambahan di luar remunerasi reguler bagi tenaga fungsional, yaitu dosen dan non-dosen yang mencapai target kinerja publikasi dan kekayaan intelektual. Nah ini penting ya, karena yang digarisbawahi adalah di luar remunerasi, karena nominalnya itu melebihi batas maksimal ya, batas maksimal seorang dosen mendapatkan remun.
Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan insentif, remunerasinya tidak akan dipotong atau dikurangi. Adapun sumber pendanaannya itu program ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak BNPB ya, Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Sudirman. Jadi nanti tanggung jawabnya ada di rektor. Nah, tentunya dengan adanya insentif ini, itu diharapkan para dosen itu mempunyai semangat untuk melakukan publikasi. Ya. Nah, tentunya di dalam publikasi itu tidak secara tiba-tiba publikasi ya, tetapi nanti akan diawali dari bagaimana membuat proposal yang bagus, ya. Setelah itu penelitian yang baik, lalu membuat laporan, baru nanti publikasi, karena publikasi itu merupakan bagian akhir daripada sebuah kegiatan penelitian. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan insentif ini ya harus publikasi di jurnal-jurnal yang berorientasi. Nanti ada kriterianya. Nah, baik. Adapun kriteria umum untuk pengusulan, nah ini siapa yang berhak? Yang berhak mengusulkan di sini adalah tenaga fungsional yang terdiri dari dosen maupun non-dosen di lingkungan universitas. Yang dimaksud universitas di sini saya sampaikan tadi definisi adalah Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Oke. Nah, adapun status pengusul ini adalah penulis utama. Jadi penulis utama itu bisa sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau keduanya, penulis pertama maupun penulis korespondensi. Biasanya di dalam sebuah artikel itu kan ada penulis ya, yang namanya di depan itu berarti first author atau penulis pertama. Biasanya yang di belakang atau ada tanda bintangnya atau ada emailnya, itu merupakan penulis korespondensi. Penulis korespondensi ini biasanya yang memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang dikembangkan di dalam penelitian tersebut. Kalau penulis pertama bisa dirinya sendiri atau mahasiswanya yang bisa sebagai penulis pertama. Nah, adapun afiliasi, biasanya di dalam artikel itu kan ada afiliasi yang adalah wajib mencantumkan Universitas Jenderal Sudirman sebagai institusi afiliasi dalam karya yang diusulkan. Nah, bagaimana ketika yang memperoleh itu adalah sebagai penulis korespondensi, jadi bukan sebagai penulis pertama, maaf. Karena tadi yang bisa mendapatkan itu kan penulis utama ya, bisa penulis first author ataupun corresponding author. Nah, untuk itu maka penulis pertama harus berafiliasi dengan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi first authornya Universitas Jenderal Sudirman, korespondensinya juga Universitas Jenderal Sudirman. Nah, bagaimana jika seorang dosen sedang kuliah di UGM misalkan seperti itu. Nah, pada saat publikasi mencantumkan double afiliasi Universitas Jenderal Sudirman dan misalkan UGM atau ITB atau UI dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang boleh adalah hanya afiliasi tunggal, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Begitu juga dengan yang misalkan terus autornya Universitas Jenderal Sudirman, tapi corresponding autornya adalah bukan Universitas Jenderal Sudirman, karena pada waktu itu masih ada kaitannya dengan pembimbing disertasinya atau tesisnya, maka dipakai sebagai corresponding autor Jenderal Sudirman. Itu tidak boleh juga. Jadi dalam hal ini syaratnya harus syarat cukup. Ya, kalau syarat perlu dan cukup berarti first author maupun corresponding author adalah Universitas Jenderal Sudirman. Nah, bagaimana kalau double? Itu syarat cukup tapi tidak perlu. Ya, karena kelebihan satu ya, misalkan ada satu. Nah, kalau tidak ada Universitas Jenderal Sudirman, itu syarat perlu tapi tidak cukup karena tidak ada Universitas Jenderal Sudirman. Oleh karena itu syaratnya harus itu syarat cukup dan syarat perlu.
yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk waktu publikasi yang diakui di sini adalah karya ilmiah maksimal terbit pada tahun sekarang TS-1. Ya, dapat diajukan dalam program. Misalkan sekarang tahun 2026. Maka artikel-artikel yang terbit tahun 2025 itu bisa diajukan. Dan 2026 bisa diajukan pada periode ini. Nah, bagaimana dengan periode 2024? Boleh diajukan? Boleh. Nah, boleh diajukan apa tidak? Boleh diajukan, tetapi tidak akan didanai. Terus itu. Jadi boleh diajukan, tapi tidak akan didanai. Jadi itu ya. Ini berlaku untuk semua. Jadi kalau nanti kan ada ini. Oke, baik. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan paten? Paten itu kadang-kadang kan terbitnya kan lama ya. Pada saat terbit baru misalkan diajukan tahun 2020, terbitnya tahun 2025. Ya bisa diusulkan di tahun 2025 tentunya. Nah, itu juga TS-1. Jadi semua publikasi yang bisa diusulkan adalah TS-1 tahun sekarang dan TS-1. Jadi misalkan tahun ini berarti yang bisa diusulkan adalah artikel yang terbit di tahun 2025 dan 2026. Nah, baik, jadi itu adalah kriteria umum dari pengusulan. Ya. Jadi siapa yang berhak, jelas di sini adalah dosen maupun non-dosen, tenaga fungsional, dosen maupun non-dosen. Terus status pengusulnya adalah sebagai penulis utama, afiliasinya adalah Universitas Jenderal Sudirman, dan waktu publikasinya adalah tahun sekarang dan tahun TS-1. Ya. Jadi itu. Jadi ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Nah, jadi untuk insentif publikasi berkala ilmiah nasional ada beberapa kriteria dan klaster daripada jurnal tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah kriteria jurnalnya Sinta 1 satu desa lagi. sampai Sinta 3. Jadi minimal Sinta 3. Oh Ya. iya. Ke kiri berarti. Itu bisa diusulkan dalam program ini. Sinta 4 bagaimana? Ya tidak. Ya. Jadi dibatasi. Kenapa begitu? Karena yang kita anggap sebagai jurnal nasional bereputasi itu batasnya 1 sampai 3. Kalau yang 4, 5, 6 itu terlalu mudah untuk publikasi di sana, dan dampak daripada jurnal-jurnal tersebut juga tidak signifikan nantinya. Karena apa? Karena jangan sampai kita hanya publikasi, jumlah publikasi banyak, tetapi dampaknya atau sitasinya itu kurang. Ini akan bermasalah juga ketika nanti akreditasi. Mungkin dari segi jumlah oke, tetapi dari sitasi kurang, berarti nanti perbandingan antara jumlah sitasi dengan publikasi yang dihasilkan itu akan kecil. Ya. Nah, batas pengajuan adalah maksimal 2 kali pemberian insentif dalam 1 tahun anggaran per pengusul. Nah, ini di Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2001 itu memang di sana dituliskan bahwa setiap skim itu 2 kali. Jadi publikasi, misalkan seorang dosen publikasi di jurnal internasional 2, di internasional 2, maka bisa didanai semua. Tetapi ini kebijakan dari pimpinan dalam hal ini adalah Kalem, bahwa untuk semua usulan itu boleh hanya 2, kecuali buku ajar. Ya, karena buku ajar itu sumber dananya bukan dari LPPM, tetapi dari LPPMP. Ya, jadi penjaminan mutu. Jadi
Jadi semua kalau yang berasal dari LPPM itu hanya 2, misalkan nasional 1, internasional 1. Ya. Bagaimana? Apakah kita bisa mengajukan lebih dari itu? Boleh, tetapi yang disetujui hanya 2. Jadi itu ini kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan bahwa usulan hanya boleh 2, maksimal 2. Nah, tentunya jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu mempunyai publikasi Q1 dan Q2, itu Bapak Ibu bisa apply insentif di Dikti. Ya. Kalau Dikti hanya Q1 dan Q2, itu lebih tinggi. Tetapi jika sudah diajukan sana, jangan diajukan di sini. Jadi nanti double funding ya. Jadi kalau di sini ya di sini, di sana di sana. Ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kalau lebih menguntungkan di Dikti ya coba di Dikti, kalau menguntungkan di sini coba di sini. Ya tentunya di dalam kita melakukan penelitian, publikasi dan sebagainya itu jangan berpikir pada poin saja. Karena dampaknya kan poin ya, harus berdampak juga pada koin juga, ya kan? Biar hidup lebih hidup. Baik. Nah, di sini untuk Sintas 1 itu maksimal diberikan 6 juta. Jadi maksimal ini artinya kan bisa tidak 6 juta. Nah, itu tergantung pada reviewer akan memberikan. Mungkin kelemahannya, mungkin citasinya kurang bagus, misalkan citasinya referensinya ada bahasa Indonesianya dan seterusnya. Atau mungkin citasinya dari jurnal-jurnal tidak bereputasi. Ini akan mengurangi nominal yang diterima, jadi tidak maksimal. Tetapi selama ini yang kami lakukan adalah semua mendapatkan maksimal. Ya. Jadi yang penting tidak beloknya tidak jauh-jauh ya udah maksimal. Adapun untuk Sinta 2 itu masih tetap 4 juta ya, dan Sinta 3 ada 1 juta. Lumayan untuk ya. Jadi itu. Jadi ini yang versi yang paling mudah Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3. Sinta 1 sebetulnya juga tidak mudah ya. Agak sulit juga Sinta 1. Ya. Baik. Jadi untuk insentif publikasi berkala ilmiah nasional. Nah, bagaimana dengan yang publikasi berkala ilmiah internasional? Ya. Ada kriteria jurnalnya, yaitu terindeks pada lembaga pengindeks bereputasi, dalam hal ini hanya Scopus. Ya. Kalau dulu bisa Scopus, bisa Copernicus, bisa satunya Web of Science. Jadi kita bingung ketika kita menentukan ini masuk mana, karena kadang-kadang si pengusul itu tidak mengumpulkan data yang lengkap, sehingga kita harus mencari sana sini, apalagi ada yang tidak familiar dengan WOS karena WOS itu jarang dipakai ya. Maka waktu itu diputuskan bahwa yang pengindeks bereputasi adalah Scopus. Harapannya ada apa? Bahwa Scopus itu yang paling moderat ya, di medium ya, bukan yang tinggi, bukan yang rendah, tetap medium. Nah, kalau WOS biasanya kalau yang sudah terindeks WOS itu biasanya terindeks Scopus. Tapi kalau Scopus belum tentu di WOS ada. Jadi ini adalah kitanya Scopus. Nah, tentunya untuk ketentuannya adalah menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa resmi PBB itu ada 5 ya, tapi banyak kan bahasa Inggris ya. Bahasa apa saja? Bahasa Cina juga ya kalau nggak salah. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab kalau ya. Bahasa Indonesia belum. Ya. Dan bukan jurnal predator. Jadi jurnalnya adalah tidak discontinue baik itu pada saat artikel terbit maupun artikel dinilai. Ya, jadi pada saat terbit, jurnalnya fine-fine aja. Tetapi begitu dinilai atau diusulkan, ternyata sudah discontinue. Itu tidak boleh diusulkan. Ya, ini seiring dengan peraturan PAK ya, PAK yang baru itu seperti itu. Kalau dulu masih bisa ya. Jadi pada saat dinilainya pada saat itu terbit ya. Tapi sekarang sudah tidak. Nah, kita ngikutin itu, jadi biar mudah ya sebagai standar ya. Jadi
jurnalnya itu baik pada saat artikel terbit maupun pada saat artikel itu dinilai, jurnalnya dalam keadaan baik, tidak discontinue. Nah, adapun besaran insentif itu maksimal juga untuk kuartil. Di sini kuartilnya 1 sampai 4 dan non kuartil. Ya, ya kuartil 1 itu 25 juta. Ya. Kuartil 2 20, kuartil 3 12, 4, 8, dan non Ki itu 6 juta. Non Ki itu hampir sama dengan Sinta 1 kalau nggak salah. Ya. Nah, ya tentunya ketika kita melihat Q1, Q2, dan Q3, itu reviewer akan melihat bahwa di setiap jurnal itu biasanya ada namanya apa ya? Istilahnya apa ya? Yang misalkan jurnal A itu ada jadi di dalam jurnal itu fokusnya tidak hanya satu, ada beberapa gitu ya. Mungkin misalkan fisika material gitu. Misal di bagian magnetiknya berapa, Q-nya berapa di bagian bukan bidang ilmunya, apa ya istilahnya? Kategori ya. Jadi di dalam jurnal itu ada kategori 1, 2, 3, dan 4 itu kita sesuaikan dengan kategori. Tidak berdasarkan apa itu jurnal yang secara global. Jadi lebih dipecah-pecah lagi. Mungkin di bagian, jadi si reviewer akan melihat apakah artikel ini isinya, kontennya sesuai dengan kategori 1, 2, 3, ataupun 4. Jadi nanti biasanya tiap kategori, syukur-syukur kalau semuanya sama. Kadang-kadang ada yang tidak sama. Ya, jadi bukan kuartil yang secara global, tetapi per kategori. Q1, Q2, dan Q3. Nah, oh ya, nilai tercantum merupakan batas maksimal per usulan publikasi internasional dan Scopus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ya. Ya. Kriterianya ada. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan yang non-key? Non-key itu ada biasanya jurnal-jurnal yang akan masuk ke Scopus itu biasanya belum mempunyai kuartil. Ini bisa diberikan apa itu insentif 6 juta. Nah, adapun edisi khusus, ini hasil seminar ya, itu 1,5 juta. Ya, karena ada jurnal yang memang edisi khusus tentang apa itu seminar tentang topik A gitu ya. Maka ketika publikasi di situ ya jadinya edisi khusus ya. Khusus untuk bidang A gitu seperti itu. Nah, ini. Jadi itu Bapak Ibu ingat bahwa ininya Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini seiring dengan PAK. PAK sekarang untuk standar penilaian atau standar untuk syarat khusus guru besar ya ataupun lektor kepala itu pemakai kuartil ya. Q1 kalau yang untuk guru besar itu Q1 sampai Q2 untuk syarat khusus utama, syarat khusus berikutnya Q3 boleh. Nah, ini kan apa itu berkait sambung berkait ya. Kalau kita bisa publikasi di Q1, berarti nanti kita bisa dengan cepat untuk naik jabatan ke guru besar. Ya, karena saat ini syaratnya adalah Q1 sampai Q2. Oke. Nah, untuk proceeding dan kekayaan intelektual, ya, proceeding itu harus terindeks Scopus juga. Ya. Adapun kriterianya adalah berasal dari seminar internasional, penulisan minimal dari 4 negara. Ya, ini diberi insentif 1,5 juta per artikel. Nah, seminar internasional yang bagaimana? Nah, seminar internasional yang bukan diselenggarakan di Universitas Jenderal Sudirman. Kan masa mengadakan seminar sendiri, terus publikasi, terus kita pinginnya mendapatkan pendanaan dari hasil seminar itu, tahu-tahu suruh bayarin 1,5 juta untuk proceeding yang diterbitkan. Ya, jadi kurang kompetitif. Jadi seminar internasional adalah seminar internasional yang dilakukan di luar UNSUD ya. Misalkan di UGM atau di UNS atau di mana. Yang penting tidak di mana? Di UNSUD. Nah,
Adapun untuk besaran insentif kekayaan intelektual, ya di sini hanya intelektual itu kan ada banyak ya, tetapi yang di sini hanya pada paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman atau PVT. Ya. Jadi hanya ada 3 yang diakui di sini untuk bisa didanai atau diberikan insentifnya, yaitu untuk paten 10 juta sampai 15 juta, ya. 15 juta akan mendapatkan maksimum jika dipakai di industri. Ya, dimanfaatkan industri maka bisa 15 juta. Nah, tentunya paten ini juga perlu kita pikirkan bagaimana pemeliharaannya, karena 5 tahun sekali itu harus membayar pemeliharaan paten. Ya, kalau tidak bermanfaat ya mending ditutup. Kalau bermanfaat baru dibayarkan. Nah, untuk paten sederhana itu 5 juta. Nah, untuk melihat itu paten sederhana dan tidak itu bisa dilihat dari nomor granted-nya ya. Kalau ID itu biasanya paten, kalau paten sederhana itu kalau nggak salah S0 kalau nggak salah. Ya. Itu 5 juta. Sedangkan untuk perlindungan varietas tanaman atau PVT itu 10 sampai 15 juta. Nah, bisa mendapatkan 15 juta jika sudah legalisasi Kementan. Jadi sudah ada legalisasi dari Kementerian Pertanian. Ya. Ya, karena PVT itu hanya pertanian. Kalau untuk peternakan nggak ada ya. Hanya pertanian, khusus untuk pertanian ini. Jadi spesial untuk pertanian ini, PVT ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya, oke, baik. Nah, yang agak sedikit sulit untuk mereview adalah ketika seorang dosen mempublikasikan karyanya dalam bentuk buku. Ya. Publikasi dalam bentuk buku itu mempunyai kriteria umum, yaitu halamannya adalah 60 ber-ISBN dan ukurannya 15,5 cm kali 23 cm. Kalau lebih dari itu boleh enggak? Tidak boleh. Kurang dari itu juga tidak boleh. Jadi syaratnya adalah syarat cukup dan syarat perlu. Ya. Dan diterbitkan di Unsur Press. Kecuali untuk International Book Chapter. Namanya internasional nanti kalau di Unsur bukan internasional lagi nantinya. Jadi seperti itu. Harapannya apa? Kalau dengan Unsur Press adalah mengaktifkan ya, mengkaryakan Unsur Press-nya. Nah, kebetulan sini saat ini sekarang ada sekitar 136 profesor ya, atau berapa ya, kurang lebih itu ya. Berarti dalam 3 tahun sekali itu ada 136 buku ajar maupun buku referensi. Ya. Banyak sih buku ajar ya, karena itu sebagai pegangan dalam kuliah dalam 1 semester. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk besaran insentif maksimal, buku ajar adalah 15 juta. Nah, ini buku ajar ini bukan bersumber dana dari LPPM, tetapi dari LPPMP. Namun demikian, pengusulannya itu bisa dilakukan melalui sipetif. Jadi nanti persetujuannya dilakukan oleh Ketua Lembaga LPPMP. Ya. Ada buku referensi, itu 10 juta. Ya. Ada buku monograf, ada International Book Chapter, dan teknologi tepat guna. Itu 4 juta, International Book Chapter adalah 5 juta. Nah, ini merupakan insentif yang diberikan merupakan batas maksimal ya perusulan buku. Nah, kalau yang diusulkan kalau mengusulkan buku referensi, maka buku referensi dari LPPM ya, maka hanya buku referensi 1 sama artikel 1 seperti itu. Atau buku monograf 1, terus satunya buku referensi boleh, atau buku monograf 1, satunya jurnal boleh. Tapi buku ajar di luar itu. Nah, tentunya kadang-kadang kita bingung juga membedakan antara buku ajar atau buku referensi atau buku monograf. Ada beberapa kriteria yang ada di sini, yaitu ada jenis bukunya ya. Tadi buku ajar itu fokus utamanya adalah pegangan kuliah
satu semester. Biasanya dikaitkan dengan RPS yang telah Bapak Ibu buat, ya. Jadi di situ, nah tentunya memenuhi kaidah buku ajar, karena menulis buku ajar tidak seperti menulis buku referensi ya, agak sedikit berbeda ya, karena di situ kita harus mencantumkan capaian pembelajaran JPMK, sub JPMK-nya bagaimana, ya, ada latihan soal, ya, seperti itu. Nah, untuk syarat sebarannya adalah internal kelas, ya, cukup di kelas karena itu merupakan pegangan bagi dosen untuk mengajar dalam satu semester. Ya. Nah, adapun penulisnya, ya diutamakan adalah penulis yang merupakan pengampu mata kuliah tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau bukan itu? Ya nanti nilainya berkurang, nilainya tidak 15 juta lagi, tapi berkurang. Ya, seperti itu. Adapun buku referensi itu pembahasan mendalam satu bidang ilmu. Ya, satu bidang ilmu misalkan kalau di sini ada fisika gitu, fisika material gitu ya. Semua material masuk situ. Ini akan berbeda dengan monograf. Kalau monograf lebih spesifik lagi. Jadi misalkan hanya khusus membahas material magnetik saja. Seperti itu. Jadi itu bedanya referensi dan buku monograf. Nah, masing-masing buku referensi maupun buku monograf itu merupakan hasil penelitian. Ya. Ya, hasil penelitian mengandung kebaruan tentunya. Jadi publikasi itu kalau tidak ada kebaruan ya tidak perlu dipublikasikan ya. Harus mengandung kebaruan. Nah, adapun sebarannya itu 3 perguruan tinggi negeri atau institusi. Baik itu buku referensi maupun buku monograf. Nah, adapun teknologi tepat guna ilmiah populer ya, penerapan teknologi oleh masyarakat ya. Ini merupakan hasil pengembangan teknologi. Ya, biasanya teknologi-teknologi ini dikembangkan dan diterapkan pada saat pengabdian pada masyarakat. Itu syarat sebarannya juga 3 perguruan tinggi negeri atau institusi. Nah, adapun International Book Chapter itu menggunakan bahasa resmi PBB, merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original dan diterbitkan dan diedarkan secara internasional. Jadi itu ketika kita menganalisa sebuah buku ya, tentunya di sini yang agak sulit membedakan adalah buku referensi dan buku monograf. Ya. Kalau buku ajar tidak terlalu sulit. Baik. Nah, bagaimana tata cara pengajuannya? Ini adalah tata cara pengajuan secara manual ya, tetapi pengajuan ini sudah kita digitalisasi. Jadi nanti semua melalui sebuah sistem, yaitu namanya Sipetif. Semua akan dilakukan di sana, baik itu permohonan ke rektor ya, dan seterusnya. Nah, permohonan ke rektor ya mengajukan surat permohonan resmi yang ditujukan langsung kepada rektor. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya template-nya ya, suratnya bagaimana. Ya. Yang kedua adalah pengantar unit, dalam hal ini adalah nanti disetujui oleh dekan. Ya. Jadi wajib melampirkan surat pengantar dari pimpinan unit kerja masing-masing pengusul. Ya. Adapun dokumen pendukung ini nanti sudah tidak, ini kebetulan berdasarkan PR21 ada print out dan seterusnya. Ini nanti sudah digitalisasi. Jadi nanti Bapak Ibu hanya mencantumkan judulnya, doi-nya, URL doi daripada artikel, setelah itu URL jurnalnya, nomor jurnal dan URL-nya. Jadi nanti reviewer tinggal klik-klik saja. Ya. Harapannya dengan menampilkan URL di sana, itu si reviewer itu tidak salah masuk. Ya. Jangan sampai salah masuk. Jadi karena penulisan judul itu kadang-kadang beda sedikit aja sudah mungkin webnya yang dituju bukan yang dimaksudkan. Yang keempat adalah surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan bahwa artikel tersebut belum pernah mendapatkan insentif dari manapun. Ya, karena ini kan tadi ada 2 ya kemungkinan ya, bisa didikti maupun bisa diunsur. Kalau sudah unsur ya unsur, kalau dikti ya dikti. Pilih salah satu yang paling menguntungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, surat pernyataannya dibuat bermaterai ya dan diketahui oleh Ketua LPPM. Ya. Itu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sedikit terkait dengan standar pengusulan insentif publikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Profesor Dr. Ibnu Wahyu Widanarto. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi, tetapi sebelum ke sesi kedua mungkin ada yang terlewat tadi. Saya minta izin dulu mungkin untuk Bapak Ibu menyalakan kamera untuk sesi foto terlebih dahulu. Dan kepada Pak Excel mungkin minta tolong dibantu untuk share screen. Ada berapa slide nih? Slide pertama mungkin silakan Bapak Ibu untuk dibuka dulu kameranya. Baik, saya akan aba-aba seperti itu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk slide kedua, saya mulai. 1, 2, 3. Bentar, saya simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk slide ketiga, saya mulai. Untuk slide ketiga bisa membuka kameranya. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, saya simpan terlebih dahulu. Untuk slide keempat, saya mulai. 1, 2, 3. Untuk slide ke-6 akan saya mulai. Mungkin bisa membuka kameranya. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Untuk slide ke-7 akan saya mulai. Untuk berikut saya hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Excel. Sudah banyak sekali pertanyaan nih Bapak Ibu di chat room mungkin, tetapi sebelum ke acara tanya jawab masih ada satu lagi pemateri yang tidak kalah menariknya, yaitu nanti akan menyampaikan terkait sistem pengajuan insentif melalui akun Sipetif, karena saat ini mungkin ada beberapa fitur yang ditambahkan yang perlu Bapak Ibu mungkin simak secara detail. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaiful Alim, STMT, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar nggih, Bapak Ibu? Mohon izin, saya akan coba men-share halaman aplikasi Sipetif nggih. Sebentar. Ya. Baik. Ini tampilan dari Sipetif nggih. Jadi ada beberapa tambahan fungsional gitu dan fitur baru di Sipetif. Mungkin saya mulai dari bagian pengumuman. Jadi sekarang Bapak Ibu untuk semua informasi terkait dengan Sipetif, misalnya ada informasi baru apa seperti jadwal, kemudian nanti juga format file ya, format file untuk pernyataan segala macam. Bapak Ibu bisa nanti melihat di bagian atau menu di pojok atas paling atas itu ada pengumuman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pengumuman dan ini bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Maksudnya misalnya ada pengumuman kapan dibuka, kapan ditutup, seperti itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini contohnya. Jadi seperti ini. Jadi ada informasi seperti ini. Contohnya nanti di tempat Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Gitu.
kemudian kita kembali ke home dan juga ada beberapa tambahan baru nggih. Jadi untuk data rekening. Jadi Bapak Ibu ketika akan mengajukan ada kewajiban untuk mengisi data rekening terlebih dahulu. Jadi di sini ada menu untuk menginput data rekening bank. Jadi sudah ada 3 field di sini. Pertama adalah nama bank, kemudian nomor rekening, dan atas namanya siapa. Nah, kemudian juga diupload bukti scan halaman depan dari buku tabungannya, seperti itu. Dan kemudian diletakkan dalam file apa namanya Google Drive dan pastikan Google Drive link tersebut itu bisa diakses, seperti itu. Nah, jika sudah selesai maka bisa disimpan di sini, seperti itu. Ini saya mungkin hanya untuk tes saja gitu, nanti bisa dihapus juga. Saya masukkan saja yang kemarin. Saya simpan seperti ini. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, simpan. Oh, mohon maaf. Harus tps google.com. Ya, ini pastikan Bapak Ibu menginput URL dari Google Drive yang digunakan untuk menyimpan bukti scan buku rekening Bapak Ibu. Seperti itu. Ini saya hanya dummy saja nih sementara. Nah, ketika sudah terisi, maka sudah bisa mengajukan. Nah, berarti sudah ada statusnya bahwa sudah diisi. Dan juga ada beberapa dosen yang mengeluhkan bahwa karena dosen baru tidak punya akses apa namanya author ID itu ya. Nah, terkait tentang author ID. Saat ini kalau Bapak Ibu melihat di halaman Sipetif itu ada profil Anda. Itu bisa dilihat bahwa Bapak Ibu bisa mengupdate author ID. Nah, ini bagi dosen-dosen baru biasanya yang bermasalah, mohon bisa diupdate sendiri di sini author ID-nya. Namun usahakan jangan sampai salah. Jadi author ID ini adalah Sinta ID. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu apa? Sebentar. Oh, bentar. Ini di atas ya. Iya. Punya saya. Oh. Tes. Suaranya nggak dengar? Tes. Dengar? Dengar? Oke. Suaranya oke. Oke. Ada yang bilang aneh ya? Suaranya kedengeran ya? Mohon maaf. Tes. Suara terdengar? Ini bilang sih. Ya udah. Tapi nggak ngomong soal. Oh ya, ada Pak ya. Oke. Oke, mohon maaf saya ulangi lagi. Jadi bagi dosen baru yang kebetulan data author ID-nya itu kosong, gitu, bisa mengupdate secara mandiri, secara individual, dan pastikan bahwa author ID yang diinput itu sesuai dengan Sinta ID Bapak Ibu. Dan sebisa mungkin jangan sampai salah, karena untuk memastikan bahwa apa namanya Sinta ID ini sebagai informasi dasar apa namanya portofolio itu milik siapa. Jadi pastikan saat menginput author ID itu nanti betul seperti itu. Ini kebetulan karena data dosennya sudah punya author ID, jadi sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan nggak punya author ID, bisa menginput sendiri di sini manual. Diinput saja manual, kemudian disimpan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita mulai untuk mencoba melakukan pengajuan. Yang pertama, kita bisa melihat di bagian dokumen ini, jadi ada 5 dokumen yang merupakan portofolio Bapak Ibu. Jadi ada dari dokumen, skop sekolah, skopus dokumen, dan ketika Bapak Ibu ingin mengupdate, ingin mengajukan insentif dokumen skopus, bisa melalui dokumen skopus. Kemudian tinggal mengikuti apa yang ingin menginput semua informasi yang dibutuhkan oleh nanti reviewer untuk lihat seperti itu. Ini misalnya ada kuartil berapa, judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, nama penulisnya siapa, halaman ISSN, mohon maaf, volume, tanggal publikasi, tanggal tampilan, doi, citasi, tipe agregasi, misalnya di sini kalau dia bisa jurnal, bisa konten, bisa buku, kemudian URL-nya. Nah, pastikan URL ini langsung otomatis ke halaman akar artikelnya untuk agar viewer itu tahu bahwa itu betul-betul artikel Scopus. Ini untuk yang Scopus, kemudian untuk yang Google Scholar juga sama. Tinggal tambahkan dokumen baru, masukkan judul publikasinya, abstraknya, kemudian nama penulisnya,
kemudian nama jurnalnya, aplikasi, citasi, URL, dan URL jurnalnya, dan indexingnya juga ditambahkan. Karena Google Scholar itu dia campuran antara sintak, maksudnya dari nasional dan internasional, berarti ada kemungkinan juga itu ada muncul sedang kedua. Nah, ini untuk memastikan bahwa artikelnya yang Bapak Ibu ajukan inisiatif itu ketika memang hanya muncul di Google Scholar, kita tahu bahwa itu adalah mungkin di internasional itu bisa mungkin saya bikin, atau mungkin ya Scopus non keluarga. Sama setelah itu tinggal disimpan dokumen. Kemudian ketika ingin mengajukan buku gitu Bapak Ibu bisa ketik tambah buku di sini. Di sini bisa tambahkan, ini hanya opsional tidak perlu diisi. Bisa tambahkan opsi buku ajar, buku referensi atau teks dan monograf misalnya contohnya, kemudian ISBN, judul bukunya, penulisnya, link. Nah, Bapak Ibu, ini tambahan pastikan Bapak Ibu buat Google Drive lagi untuk menyimpan semua dokumen bukti. Di situ Bapak Ibu bisa masukkan bukunya dalam bentuk soft copy yang akan nanti bisa dicek oleh reviewer seperti itu. Kemudian masukkan juga kota terbitnya, penerbitnya siapa, dan tahun terbitnya apa. Kemudian untuk Google juga sama, ini mirip seperti Google Scholar, tinggal menyebutkan judul dokumennya apa, urutan penulis berapa, abstrak, kemudian nama penerbit, akreditasinya, misalnya dia singkat 1 atau Scopus, tanggal publikasi, sumbernya, doi-nya, kemudian isu atau volumenya, halamannya, citasi, dan kembali URL-nya untuk bisa nanti dicek oleh. Kemudian juga sama untuk yang dokumen hak cipta gitu, juga sama dalam dokumen, masukkan kategorinya misalnya paten atau paten sederhana, masukkan tahunnya, nomor permohonannya berapa, kemudian judulnya, inventornya, pemegang paten siapa, pemegang paten juga, dan URL-nya. Kemudian ini untuk mendukung, jadi misalnya sertifikatnya bisa dimasukkan ke dalam itu, dan ini tampak menggunakan Google Drive juga. Seperti itu, kemudian tanggal publikasi, nomor publikasinya, tanggal filiknya, tanggal penerimaan, kemudian informasi registrasinya, nomor registrasinya, dan ya, seperti itu. Dan tinggal klik simpan. Menu-menu untuk melakukan penambahan ini juga bisa diakses ketika Bapak Ibu ingin langsung masuk ke menu pengajuan saya. Jadi di sini ketika sudah dibuka proses pengajuannya, Bapak Ibu tinggal tambah ada tombol gitu, tambahkan saja tambah submission. Kalau misalnya di sini sudah diinputkan gitu lagi, kemudian tinggal pilih misalnya tadi saya menginputkan di dokumen. Bukan karena usernya nggak punya, berarti mungkin dari Google Scholar karena dia tadi kayak itu. Nah, seperti ini, misalnya contoh akan mensubmit ini, contoh seperti ini. Nah, nanti upload surat penyertaannya bisa melalui Google Drive juga sama, jadi tinggal dimasukkan di sini, kemudian tinggal klik simpan. Nah, ketika sudah simpan, maka Bapak Ibu lihat dulu mungkin ada yang kurang, informasi apa yang mungkin tertinggal atau apa, itu tinggal dilihat. Nanti ketika sudah pasti, sudah oke, tidak ada yang kurang, Bapak Ibu tinggal klik ajukan persetujuan. Nah, ketika sudah, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu proses persetujuan oleh dekan. Nah, untuk pengajuan untuk Bapak Ibu dosen sebagai pengaju, staf sampai di sini. Jadi tinggal menunggu saja nanti proses proses dari persetujuan dekan, kemudian persetujuan LPM. Karena saat ini untuk pengajuannya hanya sampai LPM saja. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu reviewer akan melakukan tugas beliau untuk mereview. Saya kira mungkin seperti itu. Jadi untuk proses mengajukan sudah lebih mudahan ini sudah solve semua permasalahan yang sering dialami oleh Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengajukan inisiatif. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Aren untuk sebagai moderator. Baik, terima kasih
Pak Saiful atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita ke sesi yang ketiga, itu adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita akan bagi menjadi 3 sesi, di mana satu sesinya terdiri dari 3 pertanyaan. 2 pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, silakan langsung bertanya. Dan 1 pertanyaan mungkin nanti akan kami bacakan dari chat room, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu silakan yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak siapa yang bicara? Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat Izin siang. saya menanyakan kepada Prof. Wahyu. Tadi disampaikan kalau yang diizinkan itu adalah publikasi tahun 25 -1 begitu nih, Prof. Nah, saya itu punya publikasi di akhir 24 Desember. Apakah itu bisa diajukan, Prof? Karena tahun 25 itu sudah saya ajukan 2 kali dan tidak ada dalam pengumuman itu tidak masuk. Kemudian saya menanyakan, katanya dekan tidak masuk ke dekan begitu. Nah, apakah bisa diulang untuk diajukan kembali? Ya, publikasi di akhir tahun 24 Desember. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prof. Endang untuk pertanyaannya. Jadi publikasi di tahun 2024 Desember ya. Kira apakah di tahun 2026 ini bisa diusulkan? Usulkan, Nah, tentunya benar. tidak, karena itu kan TS-1 ya. TS itu tahun sekarang, berarti tahun 2026 dikurangi 1 berarti tahun 2025. Jadi tidak melihat itu di akhir tahun ataupun yang penting adalah tahunnya adalah di 2025 dan 2006. Begitu, Prof. Mohon maaf menambahkan, sebenarnya kan sudah saya Prof. ajukan Endang. di tahun, ya. Nah, Ya. kalau terkait dengan apa itu yang tadi yang tidak disetujui dekan itu di luar wewenang kami, Bu. Bukan Prof. disetujui dekan, tapi di dekan itu tidak masuk begitu, bukan tidak disetujui. Tapi tidak masuk. Jadi tahun 25 itu kalau tidak salah kan si Petip. Bentar. Halo? Ya, saya lanjutkan, Prof. Yeah. Jadi di tahun 25 itu kan baru dirilis untuk si Petip. Yang pertama itu saya dibantu sama Pak Saiful. Nah, saya pikir juga sudah masuk begitu, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian tahap kedua saya ajukan kembali dan ketika tidak ada dalam pengumuman saya menanyakan, tapi ternyata itu juga tidak masuk di dekan, bukan tidak disetujui dekan, sehingga dekan tidak bisa menyetujui. Ngaten, Prof. Terima kasih. Kalau seperti itu ya sudah masalah teknis, Bu. Jadi itu yang tahu adalah pengembangnya ya. Tapi kalau yang tadi tahun 2024 mau diusulkan tahun ini tentunya tidak bisa karena sudah melewati TS-1. Begitu, Bu. Tapi kalau masalah yang tidak muncul di dashboardnya dekan itu saya tidak ada kewenangan di sana. Begitu, Prof. Baik, terima kasih infonya. Sama-sama. Terima kasih Wahyu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya dipersilakan pertanyaan selanjutnya. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, kemarin saya sudah mengajukan untuk untuk insentif publikasi, tetapi belum mendapatkan reviewer. Jadinya bagaimana ya? Saya sudah 2 periode sih dari tahun kemarin. Apakah masih bisa diajukan di tahun ini?
Lalu pertanyaan saya selanjutnya untuk chapter book internasional, apakah harus penulis pertama atau bagaimana ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi kalau yang kemarin diusulkan belum dapat, itu bisa diajukan kembali selama periode apa itu selama memenuhi syarat waktunya, Bu. Jadi kalau itu publikasinya di tahun 2025 bisa diajukan di tahun 2026 batch yang pertama ini. Begitu. Nah, terkait dengan apa book chapter itu harus sebagai first author juga. Oh, oke, Pak. Selain itu saya ingin bertanya, Pak, karena saya sudah sempat mengajukan di periode kemarin, saya narik datanya gimana ya, Pak, di sepetifnya ya? Nah, itu tidak perlu narik data, nanti dari kami yang akan menyelesaikan itu. Jadi nanti kita akan mengupdate data, betul artikel-artikel mana saja yang sudah direview tetapi tidak didanai. Punya saya juga ada satu, ya sudah disetujui tapi tidak didanai. Kalau Karena saya belum waktu itu dapat reviewer, Pak, masalahnya saya belum di-assign reviewer statusnya. Belum di-assign reviewer, jadi saya belum ya, di-review gitu. ya nanti ini kan Bu diajukan kembali nanti. Jadi sepanjang waktunya itu masih masuk ya. Jadi yang apa itu publikasinya di tahun 2025 dan 2026. Itu Mengerti, cara Bu? gimana ya, Pak? Cara narik dari yang periode yang kemarin ke yang sekarang itu tuh ada Anda perlu ditarik, Bu. Nanti dari kami yang akan menyelesaikan itu, nanti Ibu tinggal mengupload kembali datanya. oh baik. Ya, selama periodenya masih masuk ya, Bu ya. Ya, masih masuk, Pak. Saya Februari 2025. 2025 ya, maksud. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba membacakan yang di chat room. Yang pertama ada dari Bu Dwi Rahmawati. Ini juga mungkin terkait sama ya, sudah mengajukan sudah tadi, selama Pak. 2 periode berturut-turut, sudah lengkap dan persetujuan sudah lengkap sesuai timeline, tetapi belum mendapatkan reviewer. Oh, yang tadi itu ya? Oh, oke. Yang selanjutnya, ini nih. Dari Pak Henry Wasito Unsud, bisa diperjelas kembali terkait penjelasan afiliasi yang wajib unsud, baik keduanya first author maupun corresponding author. Jadi mungkin diperjelas lagi yang bisa mengajukan itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin ini yang bisa menjawab juga nanti Pak, Bu, Prof Wahyu, monggo silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan afiliasi ini memang itu adalah Universitas Jenderal Sudirman ya, di mana di dalam usulan insentif ini yang bisa mengusulkan adalah penulis utama. Penulis utama itu bisa first author, bisa corresponding author, atau sekaligus first author dan corresponding author. Nah, baik itu first author misalkan first author dan corresponding author dengan orang yang berbeda, maka keduanya itu harus unsud, harus berafiliasi dengan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, bagaimana misalkan ada mahasiswa mahasiswa yang kuliah di Unsud ya, tapi dari instansi lain sehingga pada saat publikasi di situ muncul dua, yaitu Unsud dan institusinya. Itu tidak boleh. Begitu juga misalkan first author-nya dari Unsud nih, ketika kuliah di mana gitu ya, first author-nya dari Unsud, corresponding author-nya itu bukan dari Unsud, itu juga tidak boleh. Intinya bahwa antara first author dan corresponding author itu semua Universitas Jenderal Sudirman. Jadi syarat perlu dan syarat cukup. Begitu. Oke. Terima kasih Prof Wahyu. Berarti tahun ini berbeda nih Prof. Jadi corresponding author dan post author itu harus dari Unsud seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin dipersilakan ada lagi mungkin untuk sesi yang kedua ini 2 pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya atau belum jelas, atau mungkin yang di chat room ingin langsung bertanya, monggo dipersilakan. Pak, boleh bertanya? Ren, halo. Boleh bertanya Pak Ren? Boleh Belum bertanya, terdengar Pak. suaranya Bu Dia. Oh iya, maaf Pak, boleh bertanya?
Sudah terdengar? Oke, terdengar Ibu Dia. Monggo Oke, Ibu. mohon maaf perkenalkan saya Dia dari Vikes. Ini saya kebetulan tahun kemarin itu sudah mengajukan yang buku ajar. Karena kemarin yang simpatif kan tidak mengakomodasi yang buku, guys. Jadi saya mengajukan buku ajar dan saya sudah melengkapi berkas dari rektor, kemudian dekan dan juga buku yang hardnya sudah saya kumpulkan di rektor. Cuma artinya itu nggak sampai ke LPPM. Saya tanya ke Pak Juni, katanya berkasnya belum nyampe ke LPPM, belum ada begitu. Terus kemudian bagaimana langkah baiknya apakah saya mengajukan lewat sipetif lagi, jadi mengulang minta surat pengantar dari dekan, kemudian rektor ke rektor, atau saya menunggu yang sudah diajukan itu, Pak? Ya, iya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bu Tia atas pertanyaannya. Baik, saya kemarin juga seperti itu, juga mengajukan buku ajar dari Sipetif, tetapi tidak ada tidak ada kelanjutannya. Lanjutan kemana? Ternyata setelah ditanyakan, memang pada saat itu LPPM itu tidak ada dana untuk inisiatif Maaf, buku. bukan Tetapi Sipetif, saya mengajukannya ke rektor kemarin gitu. ya, Lewat ya, manual, sama. Pak. Lewat manual ke rektor gitu. Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi seperti itu, dan kemarin sudah tanyakan ke Prof Juni ya, bahwa untuk tahun ini ada insentif untuk buku dan pengusulannya juga sama melalui Sipetif. Hanya saja nanti bercabangnya pada saat pilihan buku ya. Buku itu kan ada pilihannya nanti, buku ajar, buku referensi, buku apa, dipilih aja buku ajar. Nah, nanti persetujuannya akan lari ke LPPMP, tidak ke LPPM. Begitu. Jadi Tapi diusulkan tadi aja kan kembali syaratnya Bu ada lewat suratnya Sipetif. juga. Kenapa? Ini berarti tadi kan ada syaratnya, ada surat pengantar dari dekan, kemudian pengajuan ke rektor juga, atau langsung Langsung aja, dari Pak? Sipetif aja. Langsung dari Sipetif. Nanti di Sipetif Berarti itu tidak usah dokumen apa saja yang harus diupload. Berarti maksudnya dokumennya itu kan selain bukunya itu tetap harus ada surat pengantar dari dekan, terus pengajuan ke Iya, rektor betul. juga. Ya, itu nanti akan dilakukan secara digital, Bu. Masuk aja di Sipetif, nanti pilih buku ajar, dan nanti ikuti aja aturan ada di situ. Oh, berarti nggak usah membuat surat pengantar dari dekan? Sudah, nanti udah otomatis Oh, nggih, sampun. digitalisasi. Nggih, tadi Ya, soalnya ya. tadi keterangannya kan ada surat pengantar dan Ya, sebagainya tadi yang ini dijelaskan tadi ya, loh. karena peraturan 21 itu memang dulu tidak didigitalisasi ya, jadi masih manual. Harus Bapak Ibu harus mengantar surat itu ke Badan Umum, nanti bahkan umum ke rektor dan seterusnya. Nah, sekarang cukup dengan melalui Sipetif ini, itu akan mengikuti sebetulnya digitalisasi ini alurnya seperti alur yang manual, Bu. Cuman didigitalisasi sehingga Bapak Ibu lebih mudah, ya, lebih singkat dan lebih cepat untuk mengupload datanya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti cukup Ya. mengupload berkas bukunya saja, Halo. nggak usah minta surat dari dekan lagi. Ya, itu nanti Ibu bisa melihat di menu yang ada di di webnya ya. Begitu Bu ya. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Pak, boleh bertanya Pak Wahyu? Pandang ini. Ya, silakan. Makasih Pak Wahyu. Yang pertama sebenarnya kan persetujuan dekan itu ada di Sipetif ya. Jadi sebenarnya itu sama aja dengan ACC dekan gitu ya Pak. Iya, jadi, betul. di Sipetif kan ada prosesnya itu sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang Pak Prof, ini Prof Akti apa Prof Wahyu saya tanya ya. Ini ada beberapa hal ya Prof. Jadi kalau memang nanti misalkan ada yang terdanai dan ada yang tidak terdanai ya. Yang kemarin saya mengajukan beberapa ada dua publikasi internasional. Itu saya nggak tahu apa terdanai apa tidak, nggak tahu tuh. Pokoknya prosesnya sudah di ACC sama ini, tapi mentok udah selesai. Nah, nanti mungkin kalaupun tidak terdanai di Sipetifnya harusnya di komen. Ini misalnya menunggu atau gimana ya. Biar kita nggak mengulang lagi kembali mengupload jurnal yang sudah kita upload. Itu adalah yang pertama. Pak Prof. Yang kedua ini Pak Prof tadi ini kan buku ajar itu sekarang ini memang menjadi ranahnya LPPM atau LP3M ya Pak? Apa LPMP?
Itu kan kalau LPPMP. masih di LPMPP ya. Jadi Ya. apakah ini masuk ke sipetif yang sekarang atau tetap masuk ke ranahnya itu LPMPP? Itu aja Pak Prof. Jadi mohon pencerahannya. Kalau tahun lalu saya juga pernah dapat insentif 15 juta itu dari dulu masih LP3M ya. Nah itu seperti itu. Itu aja mungkin. Dan itu apakah memang tetap harus kami ACC atau tidak? Seperti itu. Itu aja mungkin Pak Prof. Makasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya yang tadi terkait dengan apa itu mengupload banyak ya, tetapi yang diterima cuma sedikit. Nah, oleh karena itu tadi sudah ada penjelasan bahwa untuk periode ini itu setiap dosen itu hanya dapat memperoleh insentif 2 kali, baik itu skim nasional, internasional maupun buku yang non buku ajar. Ya. Tapi kalau buku ajar bisa beda karena pendanaannya dari LPPMP. Begitu. Oleh karena itu, nanti kalau Bapak Ibu sudah merasa, oh saya sudah mengusulkan 2, ya jangan nambah lagi 1. Jadi nanti kita juga nggak repot, Ibu juga nggak pusing. Jadi pilih salah satu, pilih artikel-artikel yang memang waktunya masuk gitu. Yang paling jadi kalau ada 2, misalkan sekarang tahun 2024 ya diusahakan yang tahun 2005, maka diusahakan yang tahun 2005 ini diusulkan, ya. Jangan yang 2006. 2006 kan mesti ada waktu 1 tahun lagi gitu kan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus karena kita tidak membatasi Bapak Ibu ketika upload mengajukan ya. Oleh karena itu nanti ya jangan sampai seperti tadi. Jadi mengupload kembali karena metode sekarang itu metodenya begitu satu periode ini selesai ya sudah selesai bubar gitu kan. Dan nanti kalau mau ingin lagi mengusulkan kembali gitu. Jadi itu akan meringankan kita di dalam mengolah datanya. Nah, untuk ajuan buku ajar itu memang nanti ranahnya ke LPPMP. Nah, nanti tetap dekan akan menyetujui menyetujui usulan tersebut sebelum ke LPPMP, sebelum ke rektor dan LPPMP kalau nggak salah, seperti itu. Jadi sistemnya bisnis prosesnya itu sama dengan ketika kita melakukan secara manual, cuman ini di digitalisasi gitu aja. Begitu, Mas Prof. Oke, Prof. Bidang, apakah sudah jelas? Baiklah, mungkin ini ada pertanyaan, Prof, dari chatroom dari Pak Yogi Adi Prasetya. Selamat siang. Tahun lalu mengajukan insentif 2 paper, 1 paper Sinta 2 dan Sinta 3. Untuk Sinta 2 saya ditolak dengan checklist sebagai berikut. Padahal jurnalnya sudah jurnal lama dan tim editorialnya diversity dari beberapa universitas, tapi pada list dianggap tidak diversity editorial board. Kemudian untuk author diversity, publikasi Sinta 2 tidak ada di aturan peraturan rektor nomor 23 tahun 2021. Tetapi di checklist tetap dicentang merah, padahal semua syarat sudah memenuhi, tapi tahun lalu insentifnya Sinta 2 saya tetap ditolak. Jadi ada yang mengajukan ke Sinta 2, tetapi di listnya itu ada penolakan, Prof. Seperti itu. Di Diversity Editorial Board-nya, Prof. Itu ada di chat room. Oke, baik. Terkait dengan permasalahan tadi itu karena ini kita bikin baru ya nanti diriset diajukan kembali selama periodenya masih masuk. Jadi publikasinya tahun berapa tadi? Tahun 2025 ya? Kalau periodenya apa tuh? Terbitnya tahun 2025 bisa diajukan kembali di periode ini. Ya, sepanjang masih memenuhi syarat periodenya ya. Ya gitu kadang-kadang apa tuh mungkin ada ya
Jadi diajukan kembali aja, Mas apa itu? Mas tadi siapa? Maaf Prof, ini saya tadi bertanya Prof, izin Ya, mengkonfirmasi juga Prof. ya, Mas Berarti Yogi. ya berarti sebenarnya author diversity itu tidak perlu ya Prof untuk jurnal Sinta 2, 1 dan 3 ya Prof. Kalau seingat saya ya, author diversity itu kalau untuk jurnal internasional kalau nggak salah ya. Nah, ya Prof itu saya juga udah tahu tapi kemarin tahun lalu jurnal saya di Sinta 2 itu ditolak gara-gara itu Prof. Jadi saya kan itu mungkin salah reviewer ya. Jadi mungkin Salah, mungkin di ya. dalam sistemnya itu mungkin ada itu. Nah, Jadi itu kan saya juga kurang harusnya tahu boleh. kenapa ditolak padahal saya sudah cek aturannya, tidak ada aturan untuk jurnal Sinta 2 itu harus author diversity gitu. Jadi ya saya jadi rugi 4 juta Prof. Ya Karena gini ada aja, diajukan kembali aja Mas. masalah itu publishnya Desember 2024 Prof. Jadi kemarin pas kemarin sekarang 2024 sudah ya. tidak bisa, dan ini saya sedang menunggu paper saya publish lagi di jurnal Sinta 2. Ya, semangat Mas, dipublikasi lagi Mas, kan semakin bagus Mas, banyak Iya publikasi. Prof. Tapi masih Ya. menunggu bulan Juni baru publish. Mungkin nanti periode Ya. kedua saya ajukan. Terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Jadi yang kelewat seperti jangan berkecil hati, jadi tidak hanya manfaatnya tidak hanya pada koin saja, tetapi pada poin juga bermanfaat juga. Jadi jangan berkecil hati. Baik. Oke, terima kasih Prof. Wahyu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin masih bertanya. Sudah cukup mungkin, Prof? Oh, monggo Bu Diaruri. Oh iya baik. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Dengar Bu. Ya, hujan jadi mungkin agak kurang terdengar. Mau bertanya, kalau misalnya di satu ini apa namanya di satu periode ada langsung beberapa artikel gitu, berarti langsung bisa di submit saja gitu ya semuanya ya. Misalnya dalam waktu berdekatan saya publish ada yang Desember 2025 dan Februari 2024 jurnal Scopus gitu. Berarti dua-duanya di-upload ya. Tidak harus menunggu periode September gitu ya. Yang 2024 itu ya nggak masuk, Bu. Desember 2025, Pak. Dan Februari 2026. 26. Oh, boleh saja, boleh seperti itu. Tapi yang diutamakan kalau nanti ada publikasi lagi satu, ya yang diutamakan yang 2025 dulu. Namun demikian kalau memang sudah terbit semuanya, ya bisa diajukan dua-duanya. Oke, sudah terbit semua, Pak. Oke. Ya, selama itu masih sudah 2 ya. Sudah dua-duanya terbit ya. Ya, enggak, maksudnya jumlahnya kan sudah 2. Masih ada lagi atau enggak? Ya mungkin akan ada lagi gitu, tapi karena ini yang sudah ada gitu, atau mending menunggu atau lebih baik menunggu nanti di periode September atau bagaimana, Pak? Ya enggak, langsung saja. Langsung aja di periode enggak. ini, dua-duanya 2025 dan 2026. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Sugeng Hartono. Mungkin Pak Saiful bisa menjawab ini, Pak Saiful, terkait banyak dosen baru yang saya jawab sana bahwa pembacaan sekarang sudah ada NUPTK ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Izin bertanya ke Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, dikarenakan mungkin ada keterbatasan waktu dalam kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab sudah kami selesaikan, sudah kita selesaikan. Dengan berakhirnya sesi, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi pengajuan insentif publikasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber serta Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Semoga informasi yang diperoleh pada siang hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membantu acara. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan kalam Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Eli. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Lagi ya. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih Pak Ren, Prof. Retno. Sami-sami.